Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk bab selanjutnya tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Pada bab sebelumnya, kita telah belajar tentang lapisan litosfer dan atmosfer. Selain kedua lapisan ini, ada juga lapisan yang disebut sebagai lapisan hidrosfer. Tanpa ketiga lapisan ini, planet bumi tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Pada bab ini kita akan belajar tentang apa itu hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros artinya air dan sfer artinya lapisan. Hidrosfer berarti lapisan air yang terdapat di bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi atau air tanah. Secara sederhana, hidrosfer dapat diartikan semua air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, ataupun gas atau uap air. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air hujan. Air merupakan unsur utama di bumi. Jumlahnya di bumi relatif tetap, yaitu sekitar 1.386 miliar kilometer kubik. Di seluruh bumi ada 97,2% air di lautan, 2,09% air ada di gletser dan es kutub, 0,6% air ada di akuifer atau air tanah, serta 0,014% air ada di danau dan sungai. Sementara itu, jumlah air di atmosfer relatif sangat kecil, yaitu sekitar 0,035% air tawar yang ada di atmosfer. Keberadaan air seperti ini terjadi dalam gerakan siklus air yang terus-menerus. Air bergerak dan berubah bentuk menjadi cair, gas, dan padat. Air yang bergerak dari bumi ke atmosfer sebagai uap air, kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai hujan atau salju. Pergerakan air ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi disebut sebagai siklus air ataupun siklus hidrologi. Siklus air terjadi karena ada energi dari matahari yang menguapkan air ke atmosfer dan oleh tenaga gravitasi yang menarik air kembali ke permukaan bumi melalui presipitasi atau hujan. Sekitar 84% uap air di atmosfer berasal dari lautan dan sisanya berasal dari daratan. Berdasarkan panjang dan pendeknya proses yang dialami, siklus air dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek berasal dari penguapan atau evaporasi air dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat, dan uap air lainnya. Uap ini mengembun karena suhu udara yang semakin rendah. Setelah itu, terjadi dengan segera proses presipitasi ketika air jatuh dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Hal ini terjadi di wilayah yang sama, yaitu wilayah laut. Yang kedua adalah siklus sedang yang berasal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Air hujan yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Yang ketiga adalah siklus panjang. Untuk siklus panjang berawal juga dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan, dan awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai butiran salju, atau juga disebut sebagai presipitasi di wilayah pegunungan yang nantinya akan membentuk gletser yang lama-kelamaan akan mengalir masuk ke dalam sungai dan akhirnya kembali lagi ke laut. Jadi air yang sudah mengalami penguapan itu akan kembali lagi ke laut. Itulah yang disebut sebagai siklus air. Siklus air tersebut juga disebut sebagai siklus hidrologi. Siklus ini terjadi melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama adalah proses evaporasi.
Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Yang kedua adalah transpirasi, adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata ataupun mulut daun. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi juga ikut mengalami penguapan. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, atau daerah pertanian. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, tekanan udara, serta luasnya wilayah. Selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es yang langsung berubah menjadi uap air. Es dan salju tersebut berubah tanpa terlebih dahulu menjadi air. Selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan yang kemudian menjadi tetesan air yang cair karena proses pendinginan. Kondensasi adalah proses berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin daripada titik embun uap air. Proses ini yang akan menyebabkan terbentuknya awan. Berikutnya adalah adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, ataupun uap air melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Proses adveksi membantu pergerakan air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah karena bantuan oleh angin. Selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, hujan yang bercampur salju, dan salju. Setelah terjadi hujan, maka akan ada proses runoff, di mana runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke danau ataupun ke laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Berikutnya adalah infiltrasi. Proses infiltrasi berhubungan dengan perkolasi, di mana proses perembasan air ke dalam tanah secara vertikal ataupun horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah yang dimanfaatkan penduduk untuk air sumur dan aktivitas lainnya. Apakah di setiap wilayah proses infiltrasinya sama cepatnya? Itu tergantung dari kondisi dari wilayah itu masing-masing. Karena antara jenis batuan dan jenis tanah yang ada di masing-masing wilayah akan berbeda jenis penyerapan air hujannya. Contohnya pada gambar ini bisa kita lihat antara pasir, lanau, dan lempung itu akan berbeda kecepatan penyerapan air hujannya ke dalam tanah. Demikian pembahasan kita tentang proses siklus air dan bagian-bagian yang berhubungan dengan siklus hidrologi. Sekian, terima kasih.